Ya, ini adalah video bagian 2 dari distribusi probabilitas. Mari kita mulai. Kita akan membahas atribut-atribut distribusi probabilitas. Ada dua atribut, yaitu atribut sentral dan atribut persebarannya. Saat ini pembahasan dilakukan dengan rujukan distribusi probabilitas variabel discrete. Yang pertama adalah atribut sentralnya, yang disebut sebagai expected value. Expected value dari X atau mu dari X. Jadi X itu dibaca sebagai expected value dari X, yang merupakan kata lain dari mu atau rata-rata dari X. Nilainya diperoleh dari operasi ini. Penjumlahan dari perkalian setiap nilai X dengan masing-masing probabilitasnya. Perhatikan bahwa ini adalah tak lain dari rata-rata tertimbang. Setiap nilai X ditimbang oleh probabilitasnya. Untuk contoh, kita akan melihat expected value dari jumlah sisi kepala hasil pelemparan sebuah koin. Penerapan formula di atas dapat diikuti pada tabel ini. Dua kolom pertama itu sudah kita lihat pada contoh sebelumnya. Penghitungan expected value-nya dengan menerapkan formulanya dapat diikuti secara tabular demikian ini. Menghasilkan expected value jumlah sisi kepala hasil pelemparan sebuah koin adalah setengah. Mari kita lanjutkan. Kita bahas contoh lainnya. Ini contoh 2. Dengan eksperimen randomnya melempar dadu seimbang sebanyak 1 kali dan kita tertarik dengan variabel random nomor sisi dadu. Perhitungan expected value nomor sisi dadu dapat dihitung secara tabular berikut ini. Sementara tabelnya menunjukkan distribusi probabilitas nomor sisi hasil pelemparan sebuah dadu. Proses penghitungan secara tabular dapat diikuti di kolom yang ketiga ini. Menghasilkan expected value nomor sisi dadu dari pelemparan sebuah dadu seimbang adalah 3,5. Apa artinya expected value-nya 3,5? Ya, tidak ada artinya, karena expected value baru bermakna bila diperbandingkan dengan sesuatu. Mungkin bisa bermakna bila sebagai berikut ini. Jadi misalkan A mengikuti perjudian dengan aturan akan mendapat uang sesuai nomor sisi yang terjadi. Sehingga dengan iming-iming bahwa dirinya akan bisa mendapatkan Rp4 atau Rp5 atau Rp6, maka dirinya diminta menyetor uang untuk bisa mengikutinya sebesar Rp4 per pelemparan. Berapakah expected value dari permainan ini bagi si A? Jawabnya adalah expected value-nya adalah expected revenue yang sebesar Rp3,5 dikurangi expected cost yang sudah pasti terjadi yaitu Rp4, sehingga expected loss Rp0,5. Artinya dalam jangka panjang A akan rugi sebesar Rp0,5 per pelemparan dadu. Mari kita lanjutkan. Kita akan melihat contoh lainnya. Ini sejumlah contoh penerapan dari expected value. Bisa sebagai expected revenue, misalnya pada penjualan tiket. Bisa sebagai expected demand, misalnya pada penetapan stok vaksin kucing yang harus disediakan sebuah klinik dokter hewan. Bisa sebagai expected cost, misalnya pada penetapan biaya produksi menurut jadwal kerja biasa dan jadwal kerja lembur. Bisa sebagai expected profit, misalnya pada penetapan skema asuransi. Bisa sebagai expected return, misalnya pada penetapan portofolio investasi. Kita lihat contoh sederhana dari penerapan expected value. Bila premi asuransi adalah Rp10 bagi lelaki berumur 40 tahun, yang bila peserta wafat dalam setahun, maka ahli warisnya akan mendapat santunan sebesar Rp10.000. Diketahui bahwa probabilitas seorang lelaki berumur 40 tahun akan wafat dalam setahun adalah sebesar 0,0006.
maka nilai program tersebut bagi perusahaan asuransi adalah expected profit-nya. Kalau profit adalah revenue dikurangi cost, maka expected profit dapat dinyatakan sebagai expected dari revenue dikurangi cost. Sesuai kaidah expectation dapat dinyatakan sebagai expected revenue dikurangi expected cost. Expected revenue adalah sudah pasti sebesar Rp10 karena pembayaran premi sudah diterima. Sehingga nilainya adalah Rp10 dikali probabilitas yang pasti sebesar 1, sedangkan expected cost-nya adalah biaya santunan dikalikan probabilitas kejadian wafatnya nasabah, sehingga diperoleh expected cost adalah sebesar Rp6. Sehingga expected profit-nya adalah Rp4. Tentu saja masalahnya dapat menjadi lebih kompleks apabila unsur probabilitas jumlah nasabah harus dipertimbangkan. Namun biarlah kasus tersebut menjadi diskusi pada manajemen keuangan atau manajemen asuransi. Kita lanjutkan. Baik, kita akan membicarakan atribut kedua, yaitu atribut persebaran. Ya, variance ditulis dengan var X atau sigma kuadrat X. Kalau expected value merupakan rata-rata tertimbang yang berasal dari setiap nilai variabel randomnya ditimbang probabilitas kejadiannya masing-masing, sekarang pada variance, setiap pangkat 2 dari deviasi terhadap rata-rata ditimbang oleh probabilitasnya. Formula ini akan disederhanakan dengan hasil akhir yang demikian, ya, atau dapat dinyatakan sebagai demikian ini. Yang untuk kemudahan mengingat dapat dinyatakan sebagai expected dari yang dikuadratkan dikurangi kuadrat dari expected-nya. Expected dari kuadrat artinya kita mencari jumlah dari hasil kali antara berbagai nilai X yang dikuadratkan dengan masing-masing probabilitasnya masing-masing. Kita akan tunjukkan pada contoh. Proses derivasinya dapat diikuti sebagai berikut ini. Ya. Baik, mari kita lihat contohnya. Kita akan melihat contohnya ini. Untuk kemudahan kita gunakan kasus terdahulu, jumlah sisi kepala hasil pelemparan koin sebanyak 5 kali. Formulanya tadi membutuhkan expected of the squares dan squared of the expected. Squared of the expected bisa diperoleh dari hasil penghitungan terdahulu, yaitu memangkat duakan expected value yang lalu. Perhitungan expected of the square dapat diikuti pada tabel berikut ini. Itu adalah distribusi probabilitasnya. Alih-alih mengalihkan setiap X dengan probabilitasnya, kita akan mengalihkan X pangkat 2 dengan probabilitasnya seperti pada kolom ini. Jadi kalikan setiap X pangkat 2 dengan probabilitasnya sebagaimana yang dilihat di kolom 3 itu. Hasilnya adalah 7,5. Tadi kita sudah mendapatkan expected X adalah 2,5 sehingga variansnya adalah sebesar 1,25 itu. Sehingga deviasi standarnya adalah sebesar 1,118. Pasti ditanyakan, apa artinya deviasi standar sebesar 1,118? Ingat, besaran itu bermakna bila diperbandingkan. Jadi saat ini nilai tersebut tidak ada artinya. Namun, misalkan, sekali lagi misalkan, kita pinjam angka itu sebagai deviasi standar kecepatan para kendaraan di jalan tol. Dan deviasi standar adalah ukuran tingkat risiko atas terjadinya kecelakaan di jalan tol. Semakin berfluktuasi kecepatannya, semakin tinggi risiko kecelakaan. Dan semakin berfluktuasi ditunjukkan oleh deviasi standar yang semakin besar. Seandainya ditetapkan bahwa keragaman kecepatan yang dianggap aman adalah bila deviasi standarnya adalah sebesar 1,8, maka dapat disimpulkan bahwa deviasi standar sebesar 1,118 menunjukkan keragaman kecepatan yang aman. Demikianlah materi pertama dari distribusi probabilitas. Materi berikutnya adalah tentang distribusi binomial yang akan dibahas pada video bagian 3. Silakan menyaksikannya.